dosen penanggung jawab mata kuliah Manajemen Agribisnis dan Manajemen Usaha Tani, Ibu Ikawati STP MSI. Yang terhormat dosen Manajemen Usaha Tani, Ibu Siriani Dewi SPMSI, Ibu Daniar SPMSI, dan Bapak Darwis Ali SPMSI. Yang terhormat dosen Manajemen Agribisnis, Ibu Andi Nurawe Angka SPT MSI, Ibu Astina SPMSI, dan teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan kesehatan dan kesempatan untuk dapat melangsungkan kegiatan perkuliahan online seperti saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sofi Nurjayanti dari kelas A Agribisnis 2018, NIM A0118022. Nah, sebelum saya menjelaskan dan memaparkan lebih jauh, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, terutama untuk kaum muslimin yang baru saja melangsungkan Idul Fitri. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan paparan mengenai tugas final akhir yang diberikan yaitu untuk mata kuliah Manajemen Agribisnis dan Manajemen Usaha Tani, berkaitan dengan usaha tani apa yang paling cocok untuk diusahatanikan di masa pandemi ini. Jadi, hingga saat ini, hampir seluruh negara di seluruh dunia telah terkontaminasi oleh virus COVID-19 ini, tak terkecuali Indonesia. Sampai video ini dibuat, kasus positif corona di Indonesia bahkan hampir mencapai angka 25.000. Nah, untuk itu, selain masalah kesehatan dan juga masalah ekonomi sosial, yang perlu diperhatikan juga adalah masalah aspek pangan. Nah, untuk itu, untuk memenuhi kebutuhan pasar, tentunya ketahanan pangan sangat perlu untuk ditingkatkan. Nah, jadi pemerintah beserta dengan seluruh lembaga-lembaga pertanian dan juga petani itu sendiri harus melakukan suatu kolaborasi untuk mewujudkan suatu ketahanan pangan. Mengingat Indonesia harus mampu untuk memenuhi pangannya sendiri karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita bergantung dengan negara-negara lain. Karena seperti yang saya bilang tadi, hampir seluruh negara di dunia itu telah terkena atau telah terpapar oleh COVID-19 ini, sehingga mereka akan berusaha untuk menjaga ketahanan pangannya sendiri. Nah, tanpa adanya ketersediaan pangan, maka negara tersebut akan terombang-ambing. Lebih daripada kematian akibat corona, masyarakat akan semakin terhantui oleh adanya kemerosotan ekonomi. Nah, selain di bidang sosial ekonomi, corona ini juga mampu mempengaruhi segala bidang kemasyarakatan. Nah, jadi banyak masyarakat yang kemudian merasa takut karena COVID-19 ini. Ada beberapa golongan masyarakat yang kemudian merasa kelaparan, begitu. Kemudian juga ada beberapa masyarakat yang mungkin saja meninggal akibat penyakit-penyakit yang beliau derita, yang seharusnya bisa ditangani tetapi tidak bisa tertangani karena munculnya COVID-19 ini. Nah, kemudian masalah-masalah ekonomi juga akan menimbulkan masalah-masalah turunan, misalnya masalah kriminalitas dan juga munculnya masalah kekurangan gizi pada jangka panjang. Nah, untuk itu pangan sangat dibutuhkan untuk menetralisir keadaan ini. Jadi pangan ini tetap harus sustainable, tetap harus berlanjut, tetap harus ada, dan tetap harus bertahan. Nah, dalam menjaga ketahanan pangan, tentu kita tidak bisa melakukan seperti yang dulu. Artinya ada aspek-aspek lain yang perlu kita perhatikan. Misalnya tentang kebijakan pemerintah. Saya ambil salah satu contohnya di sini adalah social distancing. Nah, dengan adanya pemberlakuan social distancing, tentu saja pasar-pasar tidak bebas terbuka, sehingga pedagang-pedagang itu tidak mudah untuk berjualan. Nah, untuk itu di masa pandemi ini tentu saja yang paling cocok adalah kita melakukan kegiatan dengan sistem online atau sistem daring dan juga delivery seperti itu. Nah, jadi dari sistem ini kemudian kita bisa membuat skema bisnis dan ataupun analisis bisnis. Nah, jadi melalui ini usaha tani, saya ingin memaparkan bahwa usaha tani yang saya akan paparkan ini merupakan usaha tani berbasis online. Seperti apa itu? Nah,
saya cukup tertarik dan cukup terinspirasi dengan Sayurbox. Nah, mengapa? Karena ini merupakan salah satu e-commerce di bidang pertanian. Jadi mereka menjual berbagai macam produk-produk pertanian, kemudian mereka juga menjual sembako, bumbu masak dan lain sebagainya. Jadi sistemnya itu mereka bisa langsung mengorder melalui aplikasi ataupun website mereka. Nah, setelah diorder, barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut kemudian langsung dideliverykan atau langsung diantar begitu. Nah, selanjutnya hal lain lagi yang membuat saya yakin bahwa sistem perdagangan online ini memang sangat cocok adalah karena saya sempat membaca salah satu artikel yang mengungkapkan bahwa Sayurbox ini ternyata omsetnya meningkat setelah diberlakukannya PSBB di Jakarta. Jadi setelah PSBB itu pendapatan dari e-commerce ini meningkat hingga 5 kali lipat. Nah, hal ini tentu menjadi peluang bisnis untuk kita, utamanya bagi penggiat-penggiat dalam bidang pertanian. Nah, dengan melihat peluang bisnis yang sedemikian besar ini, maka saya menyarankan untuk melakukan juga bisnis online, tetapi dengan konsep yang berbeda. Nah, jadi kalau untuk Sayurbox itu mereka kan mengambil pasokan-pasokan komoditas pertanian dari petani-petani lokal. Tetapi di sini kita berusaha untuk mengusaha tanikan sendiri di kebun kita. Nah, di sini saya ingin menggunakan teknik budidaya hidroponik. Nah, mengapa hidroponik? Karena menurut saya hidroponik ini merupakan salah satu teknologi pertanian yang sangat keren. Kita mengkolaborasikan antara penjualan online, menjual online dan juga hidroponik. Nah, yang pertama tentu saja nilai yang kita dapat yang pertama adalah milenial. Nah, yang kedua, tentu kita telah menerapkan teknologi pertanian karena kita telah melakukan sistem pertanian secara hidroponik. Nah, dan karena ini sistemnya hidroponik, tentu saja tanaman yang kita hasilkan, produk yang kita hasilkan itu merupakan produk yang organik sehingga dinilai itu lebih sehat dibandingkan dengan produk-produk petani pada umumnya. Selain itu, menurut saya bisnis yang sedemikian ini merupakan bisnis yang sangat kekinian. Nah, kenapa? Karena tentu saja itu karena mereka hanya berbasis aplikasi. Kita mengorder melalui aplikasi ataupun website, dan kemudian barang yang kita order tersebut bisa langsung dikirim. Jadi sistemnya online dan delivery seperti itu. Nah, dan yang paling penting adalah seperti yang saya katakan tadi bahwa Sayurbox itu peningkatan keuntungannya itu meningkat cukup tajam di tengah pandemi ini. Jadi dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kegiatan ini juga sangat cocok, tentu saja sangat cocok dilakukan di masa pandemi ini, dan keuntungannya itu tidak diragukan lagi seperti itu. Nah, menurut saya sistem bisnis yang demikian akan sangat populer, terutama dengan munculnya new normal yang mungkin saja akan berlaku di seluruh dunia karena adanya COVID-19 ini. Jadi masyarakat tersebut akan kegiatan ekonomi ataupun sosialnya tetap akan terbatas karena adanya social distancing, meskipun social distancing yang akan terus berlangsung hingga vaksin dari virus COVID-19 ini belum ditemukan. Nah, kemudian bagaimana kalau COVID-19 ini hilang? Artinya ini sudah tidak terjadi pandemi lagi. Nah, menurut saya meskipun tidak terjadi pandemi lagi, bisnis ini juga akan tetap eksis karena seperti yang saya bilang tadi bahwa bisnis ini banyak sekali nilainya. Jadi dia milenial, dia kekinian, mengedepankan pertanian organik, menggunakan sistem pertanian yang modern dan lain sebagainya. Nah, jadi pun nanti kita bisa menambahkan inovasi-inovasi dari bisnis-bisnis ini. Nah, inovasi apa? Nah, nanti akan saya bahas di subsistemnya. Nah, selanjutnya bisnis ini tentu saja eksis. Nah, karena kebanyakan masyarakat membutuhkan imbus immunity. Nah, yang seharusnya bisa didapat dari produk-produk pertanian yang
vitamin tinggi, misalnya untuk buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Namun di sini saya memilih sayur-sayuran saja. Mengapa? Karena masa panennya itu cukup cepat, kemudian itu tentu saja bisa dibudidayakan secara hidroponik, dan sehingga tidak membutuhkan cangkupan lahan yang cukup luas seperti itu. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai subsistemnya. Nah, yang pertama adalah subsistem input. Nah, dari subsistem input ini tentu saja yang kita butuhkan itu ada benih, kemudian ada nutrisi, karena ini hidroponik tentu saja ada nutrisi yang mana ini bisa kita dapatkan dari toko-toko pertanian, baik itu toko-toko pertanian online maupun toko-toko pertanian offline. Nah, selain itu kita juga membutuhkan pipa-pipa pralon untuk membuat sistem hidroponiknya itu, pH meter, dan juga tentu membutuhkan sumur bor seperti itu. Nah, selanjutnya di on farmnya itu, budidayanya bisa dilakukan di pekarangan rumah apabila memang pekarangan rumahnya itu cukup luas, ataupun bisa juga jika kita memiliki tanah kosong, itu bisa dibuatkan GH. Jadi lebih baik sih memang dibuatkan GH, karena GH itu akan melindungi tanaman hidroponik tersebut dari kucuran air hujan, dari sinar matahari yang berlebih, dari gangguan-gangguan OPT, dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman tersebut. Nah, kemudian karena ini sistemnya belanja online, tentu saja sayuran yang kita budidayakan itu tidak hanya satu jenis. Nah, jadi sayuran yang dibudidayakan itu ada banyak, tergantung dengan permintaan pasar. Nih, untuk tanaman-tanaman utama yang perlu kita budidayakan tentu saja ada kangkung, sayur, kemudian pakcoy, sawi, selada, dan lain sebagainya. Nah, usia panen yang dipilih yaitu sekitar 1-3 bulan. Nah, mengapa? Karena di sini saya memilih yang usianya pendek, agar keuntungan yang kita peroleh itu bisa semakin maksimal begitu. Nah, selanjutnya untuk pasca panennya, untuk sistem pasca panennya itu sendiri, sayuran yang telah memasuki masa panen kemudian diambil dan dikemas di dalam plastik, lalu dimasukkan ke penyimpanan lemari pendingin. Nah, setelah itu produk tersebut bisa langsung dipasarkan secara segar. Nah, adapun untuk sistem pemasarannya, tentu saja seperti yang saya katakan tadi bahwa model bisnisnya adalah bisnis online. Tentu saja kita membutuhkan smartphone dan juga membutuhkan aplikasi ataupun website. Nah, jadi dari situ para konsumen bisa mengakses produk-produk apa saja yang kita jual, dan produk-produk apa saja yang mereka butuhkan. Mereka bisa langsung klik dan bisa langsung dikirim ke konsumen tersebut. Nah, untuk mengoptimalkan pendapatan, tentu saja cakupan wilayah pemasarannya itu harus diperluas. Misalnya saya di sini ambil harus mampu menguasai satu kabupaten. Nah, namun timbul pemikiran, kalau satu kabupaten terus bagaimana dengan kabupaten yang agak jauh begitu? Bagaimana dengan daerah-daerah yang agak jauh maksudnya? Karena kan mereka tentu tidak bisa memperoleh produk yang segar begitu, karena lamanya waktu pengantaran. Nah, untuk itu kita akan menyediakan stokis di beberapa tempat yang memang konsumennya di daerah tersebut itu banyak. Nah, selanjutnya untuk distribusi barangnya sendiri tentu saja secara delivery atau diantarkan. Nah, di sini kita bisa meningkatkan nilainya dengan melakukan sistem pesan antar dalam satu hari, atau biasa dikenal dengan same day delivery. Nah, selanjutnya apabila bisnis ini telah besar ataupun telah dikenal oleh publik, tentu saja kita akan menghadirkan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan pemasaran kita dan meningkatkan pendapatan kita. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan inovasi paket sayuran, begitu maksudnya. Misalnya di sini untuk paket sayur sop. Nah, jadi di hidroponiknya itu kita bisa mengambil seladanya atau pakcoynya atau sawinya, kemudian
kita bisa bermitra dengan petani lokal untuk menyuplai seperti wortelnya, kentangnya, dan lain sebagainya seperti itu. Itu salah satu contohnya. Jadi menghadirkan paket sayur yang lengkap begitu. Selanjutnya yang kedua adalah dengan menghadirkan promo-promo yang menarik. Nah, tentu saja promo-promo yang menarik ini dihadirkan di hari-hari besar, misalnya pada saat Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru, atau lain sebagainya, yang memang pada waktu-waktu itu konsumsi rumah tangga itu terbilang cukup tinggi atau terbilang meningkat begitu. Selanjutnya, nah di situs-situs kita di website ataupun di aplikasi itu kemudian diberikan info-info menarik ataupun diberikan sekedar pembelajaran seperti info begitu, info-info tentang kesehatan ataupun info-info tentang bagaimana sih gaya hidup yang sehat. Tentu saja yang mana info-info ini dibarengi dengan bagaimana makan sayur yang baik, bagaimana pengolahan sayur yang baik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk sistem pembayarannya sendiri, tentu saja kita memfasilitasi untuk pembayaran COD dan juga pembayaran transfer. Kemudian kita juga bisa menghadirkan fitur-fitur menarik seperti gratis ongkir untuk minimal pembelanjaan sekian rupiah dan lain sebagainya. Dan perlu kita garis bawahi, yang ditampilkan dalam website kami ataupun aplikasi itu, gambarnya itu harus real page. Nah, hal ini merupakan salah satu bentuk antisipasi ketidakpuasan pelanggan. Jadi dengan adanya real page itu diharapkan apa yang pelanggan lihat di HP-nya, di smartphone-nya itu sama dengan apa yang nanti mereka terima. Nah, selain itu, untuk memperkenalkan bisnis ini, kita juga bisa melakukan semacam pelatihan hidroponik bagi teman-teman ataupun masyarakat yang tertarik, karena menurut saya saat ini berkebun tentu saja bukan suatu kebutuhan petani saja, tetapi berkebun telah menjadi hobi. Nah, tentu kalau masyarakat itu hobi, tentu mereka memiliki keingintahuan yang tinggi. Nah, karena itu kita juga bisa membuat semacam pelatihan hidroponik seperti itu agar masyarakat akan lebih tertarik untuk membudidayakan tanamannya secara hidroponik. Selanjutnya, untuk sistem pendukungnya, tentu saja yang pertama, karena ini sistemnya delivery, tentu saja kita perlu bekerja sama dengan kurir-kurir lokal yang berada di sekitar area cakupan distribusi kita. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan box pendingin, pada saat melakukan pengantaran. Nah, hal ini saya terinspirasi dengan salah satu e-commerce di bidang pertanian juga, yaitu Etane, yang telah berkolaborasi dengan Quick Frozen. Nah, jadi itu sistemnya, mereka mempunyai box yang bisa ditaruh di motor seperti itu, yang box itu merupakan box pendingin, sehingga produk yang akan diterima oleh konsumen itu merupakan produk yang masih segar. Artinya produk itu tidak layu karena dimasukkan ke dalam box pendingin. Nah, selain itu, karena ini sistemnya hidroponik, tentu saja biasanya orang berpikirnya modalnya itu agak besar, karena memang kebutuhan peralon-peralon atau sistem hidroponiknya itu cukup banyak. Kemudian kita juga membutuhkan GH, kita butuh bangun GH. Tentu saja kita harus mendapatkan dukungan dari pemilik modal. Dalam hal ini misalnya adalah bank. Nah, kemudian kita juga, karena ini sistemnya hidroponik yang tidak semua orang tahu, tidak semua masyarakat awam tahu, tentu saja salah satu faktor pendukung kita adalah pekerja ahli di bidang pertanian, utamanya penggiat di bidang budidaya hidroponik. Nah, saya pikir itu saja gambaran singkat dari bisnis plan atau usaha tani yang bisa dilakukan di tengah pandemi ini. Jadi usaha ini terinspirasi dari e-commerce, perdagangan online yang disatu padukan dengan usaha tani. Jadi usaha taninya itu hidroponik, yang kemudian usaha taninya ini digabungkan dengan sistem penjualan online dan delivery seperti itu. Nah, menurut saya meskipun pandemi ini berakhir,
bisnis ini akan tetap eksis untuk dilakukan, karena memang tadi kita mengusung temanya adalah hidroponik, yang tentunya itu pertanian organik yang sehat. Kita juga melakukan suatu pelatihan hidroponik di tengah masyarakat. Jadi saya pikir bisnis yang demikian ini akan membawa sejuta manfaat untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, jadi dari sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, kita harus belajar mulai dari sekarang, belajar sistem-sistem pertanian, belajar tentang teknologi pertanian terbaru, dan sedikit demi sedikit kita harus mengaplikasikannya di rumah. Nah, meskipun kita tidak punya ilmu di bidang hidroponik ataupun teknik pertanian lain, kita juga bisa melakukan sistem pertanian yang seperti biasa. Kalau kita tidak mempunyai lahan yang luas, kita juga bisa melakukannya di dalam pot ataupun di dalam polybag seperti itu, sehingga di tengah pandemi ini kita dapat menghemat pengeluaran kita, dan kita juga dapat belajar hidup mandiri. Maksudnya di sini adalah mencukupi pangan rumah tangga itu, sayur-sayurnya itu dari kebun sendiri, sehingga kita tidak perlu keluar ke pasar untuk sekedar untuk membeli sayur seperti itu. Nah, jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.